Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam kota di bukit, berkatalah Yesus, janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah di seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, kita semua bekerja untuk mengumpulkan harta untuk kehidupan. Hal yang wajar. Namun kalau panjenengan perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang korupsi misalnya, dia mengumpulkan harta yang bertumpuk-tumpuk berkoper-koper. Nah, ada pertanyaan, seandainya kalau dia mati, harta itu untuk apa dan untuk siapa? Paling untuk rebutan anak-anaknya. Dan kalau sudah rebutan, yang terjadi adalah justru kerusakan dalam keluarga itu sendiri, karena masing-masing mengklaim memilikinya. Nah, saudari-saudara dalam Tuhan, ini yang sebetulnya mau ditekankan oleh Tuhan. Janganlah kita mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusakkannya. Karena apa? Karena kita tidak bisa menikmatinya kalau harta di bumi saja. Tetapi kalau kita mengumpulkan harta yang ada di surga, itu kan untuk keselamatan kita. Nah, sekarang masalahnya harta di surga, untuk surga, kenapa itu diletakkan di bumi sekarang? Kan kita kan hidupnya di bumi. Nah, bagaimana kita bisa menemukan harta surgawi sementara kita itu hidup di bumi ini? Nah, harta surgawi itu seperti apa sih? Tidak berupa sesuatu yang misalnya itu yang bisa dibeli, priceless semua, serba tak terbeli. Namun di situ Tuhan sendiri mau menunjukkan kepada kita bahwa itu berangkat dari hati kita masing-masing. Harta surgawi yang kita temukan sejak kita tinggal di bumi, di dunia ini, sebetulnya muncul karena mata kita terang, hati kita terang, kebeningan dan terang itulah yang membuat kita mampu untuk menemukan. Jadi kalau masih ada pertanyaan, harta surgawi mana yang masih harus kami temukan di dunia ini, berarti ditampakkan hati kita dan mata kita ini belum bening dan belum jernih. Kenapa? Karena masih ada kebingungan, ada kegelapan, ada maut yang masih menguasai hati dan mata kita. Dikatakan oleh Tuhan, hati kita ini gelap, maka pandangan kita pun juga akan gelap. Dan kalau gelap, kita tidak akan bisa melihat apapun yang ada di depan kita. Nah, kalau demikian, kita kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa kita harus senantiasa membersihkan hati kita, supaya hati kita ini mempengaruhi cara hidup kita. Karena mata ini simbol apa yang menjadi cara hidup kita, sedangkan hati ini sebetulnya adalah semacam api yang memicu dan memacu kita untuk bisa melakukan hal yang baik pula. Nah, Ibu Bapak, Saudari, Saudara kasih dalam Tuhan, dengan demikian usaha kita sekarang adalah membersihkan hati
dan budi kita. Supaya dalam segala tindakan yang kita lakukan itu, kita ibaratnya adalah mengumpulkan harta surgawi. Harta surgawi bukan pahala. Lalu kita ngitung kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Namun kalau kita hanya menghitung pahala, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita jangan lupa menghitung hal-hal yang merusak kehidupan bersama pula. Kita harus menghitung itu. Kalau kita bandingkan, akan banyak hal-hal yang merusak kehidupan bersama. Maka pikiran kita jangan melulu kepada pahala. Tidak, tapi bagaimana kita membersihkan hati kita. Untuk itu, mari kita mulai, mumpung masih pagi, kita membersihkan hati ini supaya dalam siang malam kita ditemukan oleh Allah sebagai orang yang menjadi pengumpul harta surgawi. Di tengah kita mengumpulkan harta duniawi untuk kehidupan kita, kita ternyata mampu juga menemukan harta surgawi dalam kehidupan ini. Selamat merenungkan.